Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama mau melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen yang akan berhadapan dengan Ustadz Suma. Karena di mana Ustadz Suma ini kerap kali selalu memutarbalikkan fakta atau kebenaran yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Quran, makanya saya bertanya, di dalam Alkitab itu jelas, di Lukas 1 ayat 18 sampai 20, di mana tegas dikatakan di Lukas 1 ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel, yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Pertanyaan saya, di mana di dalam Quran atau hadis? Jawab sesuai Quran, sesuai Alkitab atau yang lain-lain. Di mana di dalam Quran dan hadis ini si Jibril berkata kepada Muhammad, akulah Jibril. Silakan. Jadi jangan kemana-mana ya. Anda kemana-mana saya buang dari sini. Nggak pusing saya, nggak peduli. Silakan. Silakan, Zulkifli, official. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Ya, silakan semua. Apa kabar semuanya? Dalam hidupku. Kak Daniel, ada Juma. Oh, ada Ada Bos Juma. Suma ya, ada security, takut nanti saya dipalak. Shalom semua, shalom. Ya, Salam. Ya, Ini saya ulangi lagi assalamualaikum Suma. Ini Waalaikumsalam, saya bro. topik yang hari ini saya mau jawab, yang saya mau tanyakan dan yang saya bawakan tentang Gabriel di dalam Alkitab dan tentang si Jibril. Saya ulang ya. Jelas dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Jadi malaikat-malaikat yang di dalam gua-gua gelap itu disimpan sampai hari penghakiman. Jadi itu malaikat-malaikat yang pembangkang, yang dibuang, yang berdosa, itu malaikat-malaikat di sana itu disimpan sampai pada hari penghakiman dan akan dihakimi ya, jelas disimpan di sampai hari penghakiman di 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, pertanyaan saya soal malaikat ini, si Jibril dan Gabriel. Gabriel di dalam Alkitab itu jelas memberitahukan akulah Gabriel. Pertanyaan saya, di mana di dalam Quran atau hadis di Jibril pernah berkata, akulah Jibril kepada Muhammad? Jawab dengan tegas, di mana di dalam Quran dan Hebat hadis. juga nih Bang Arjuna. Oh, iya. Luar biasa. Baik. Jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya teman-teman Kristen. Pengakuan daripada Jibril di dalam Al-Quranul Karim. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Al-Quran, malaikat Jibril itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu kemudian tidak ada perintah kepadanya untuk memperkenalkan diri. Tidak ada perintahnya kemudian dari Allah, kemudian datang kepada Jibril. Jibril datanglah kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada dirinya bahwa engkau adalah Jibril. Tapi yang kemudian terjadi di dalam Al-Quran itu, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, serta-merta menyatakan diri sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Di situ dikatakan bahwa barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwasanya dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi jelas di sini bahwa yang datang itu adalah Jibril yang membawa Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian Jibril ini yang kami sebut dengan Roh Kudus. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Insyaallah ayatnya seperti itu. Jadi malaikat Jibril
yang adalah Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan Al-Quranul Karim. Itu jawaban saya kepada Maaf Bang saudara. Suma. Sabar, Maaf, sabar, Bang sabar, Suma. sabar, Bang. Sabar, sabar. Pertanyaan Nanti dari Bang Juna. pertanyaan seirama juga saya akan tanyakan Sabar, kepada Daniel. saudara. Sabar, Boleh ya? Bang Suma sudah menjelaskan. Sabar. Sabar teman-teman, sabar teman-teman. Jangan pada panik, Sabar. santai, rileks. Saya sendiri kok di Sabar sini. Bang Daniel, sabar. Sabar. Atur napas Ya, lah sabar. kalian. Jadi begini, Saya udah mute ketika kok. tadi Anda Ya, santai. mengatakan- Satu aja yang ngomong. Nggak usah kepanikan semuanya. Santai aja. Sabar. Ya. Ya saya yang tanya Bang Arjuna. Udah satu pertanyaan udah aku jawab. Giliran saya bertanya kepada kalian. Tetap belum terjawab. Belum dapat. Jangan panik, Belum dapat. santai ya, santai. Santai teman-teman, sabar dulu. Santai, jangan panik, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Kamu yang santai. Nanti habis itu kalian kick, habis itu kalian mute. Santai aja. Ya, jadi begini. Ya. Anda mengatakan di surat itu ya, tetapi bagaimana Muhammad tahu itu si Jibril? Dia hanya berkata, bagaimana si Muhammad tahu bahwa itu si Jibril kalau dia tidak pernah berkata akulah Jibril? Dari mana? Dari mana Muhammad tahu bahwa itu si Jibril? Iya. Sementara dia tidak pernah mengaku namanya si Jibril. Dari mana Muhammad tahu? Kok bisa Muhammad tahu gitu? Iya. Kalau dia tidak pernah mengaku bahwa dia si Jibril, silakan. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu kan? Tadi kan udah jelas tuh. Udah jelas ayatnya. Ya. Sosok yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tidak ada perintah kepadanya untuk memperkenalkan diri. Wahai Muhammad, aku ini Jibril. Itu nggak ada perintahnya. Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya. Dia berkata sesuai dengan perintah. Kul man kana aduwwan li Jibril. Itu jelas tuh. Dia sebutkan dirinya tuh. Ayat ini disampaikan oleh dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Datang membawa Al-Quran dengan izin Allah. Itu jelas. Ya Bang Suma langsung kalau bicara gitu langsung diterjemahkan supaya penonton ini. Iya, ini Semua perintah tahu. ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, mangkana barang siapa aduwwan li Jibril, menjadi musuh Jibril, fa innahu, maka ketahuilah baginya, nazzalahu, bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ala qalbika biiznillah, ke dalam kalbumu dengan izin Allah. Tuh. Bang Suma. Pertanyaan dari Bang Arjuna tuh, Gabriel menjawab dia adalah Gabriel. Apakah Jibril mengatakan dia adalah Jibril? Di mana dalilnya? Baru Bang Jumam menjawab dengan bilang dia Roh Kudus. Di mana sedangkan dia nggak memperkenalkan Jibril? Bagaimana Bang Jumam? Itu kan aneh. Jawabannya sangat aneh Bang Suma. Silakan. Iya. Oke. Makanya Baik. aku ulang-ulang berkata di mana. Ini kan ucapan Muhammad saja, bukan ucapan si Jibril. Jadi si Jibril harusnya berkata, akulah Jibril. Seperti itu. Kepada Muhammad. Itu bagaimana mungkin dia diketahui Jibril kalau dia tidak pernah mengaku Jibril. Itu loh. Kalau dia tidak pernah mengatakan akulah Jibril, bagaimana mungkin Muhammad tahu itu si Jibril? Sama dengan begini. Bagaimana mungkin Anda tahu si Olemekte kalau Olemekte tidak pernah memberitahu kepada Anda bahwa dia si Olemekte? Lalu Anda mengatakan itu Olemekte gitu loh. Baik. Ya kan ini Al-Quran ini kan harus dipahami dengan kaidah Al-Quran ya, bukan kaidah terjemahan Bible kan gitu ya. Nah, kemudian dikatakan sangat jelas di situ bahwasanya beliau itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara, itu sudah sangat jelas bahwa yang datang mengabarkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu jelas adalah Jibril.
Itu juga ada di dalam Al-Quran, diterangkan ya dalam beberapa ayat, misalnya di dalam surah At-Takwir ayat 19 sampai sampai ayat 21. Ya, di situ sangat jelas dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Jadi dia ini sebagai rasul utusan yang diutus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan yang mulia ini adalah Jibril. Seperti itu. Ini loh, Juma, ini loh. Ya. Ini kan pengakuan Muhammad, ini bukan pengakuan si Jibril. Gimana sih lu? Lah, ini bukan pengakuan. Masalahnya gini, kawan-kawan. Masalahnya gini, yang harus mengaku di Muhammad gini loh. Masalahnya begini, Juma, lu dengar dulu. Lu dengar dulu. Kalau saya juga bisa berkata, ya, hai Jibril, bahwa telah dikatakan kepadaku, Jibril mengatakan kepadaku. Ini kan ucapan Muhammad. Jibril telah dikatakan kepadaku, seolah-olah ini. Iya, memang ucapan beliau, memang harus ucapan beliau, karena yang nabi itu beliau. Yang nabi itu beliau, bukan Anda. Udah Bang Suma, nggak usah bahas lagi, itu sudah kami sudah tahu. Lu fokus pertanyaan gua. Iya. Masuk ke pertanyaan. Fokus ke pertanyaan gua, di mana Jibril mengatakan akulah Jibril. Pertanyaan gua, akulah Jibril. Hai Muhammad, hello Muhammad, akulah Jibril. Lu ngerti nggak? Ya ngerti lah. Baru lu katakan bahwa oh tidak begitu malaikat Tuhan. Tidak begitu. Bagaimana seorang malaikat datang kepada Muhammad, si Muhammad tahu bahwa itu si Jibril. Lalu Muhammad mengatakan Jibril. Jibril menyampaikan kepadaku. Ya udah, nggak ada lampu lagi nanti dulu. Ini kan seolah-olah Muhammad mengatakan Jibril menyampaikan kepadaku, inilah firman Tuhan. Bagaimana begitu? Jadi maksudnya Anda, malaikat Jibril harus datang ke orang-orang gitu ya? Bahwa aku datang kepada Rasulullah gitu ya? Lu dengar ya. Aku baca Lukas 1 ayat 19 ya. Jelas di sana dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, kepada Zakaria, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, sedangkan di sini lu tadi mengklaim oh Tuhan tidak begitu. Kadang-kadang teman-teman Islam itu kesurupan ya. Ketika menjawab oh Tuhan tidak begitu, malaikat itu hanya untuk menyampaikan, nggak perlu beritahu nama. Aneh, tapi orang yang menerima penyampaian langsung tahu namanya gitu. Tahu dari mana sih? Langsung tahu namanya. Kalau dia tidak pernah mengatakan aku lagi, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ini itu. Ini kan orang tidak waras, teman. Sekarang begini. Seperti lu ya. Ya, sekarang begini. Ketika ada mengatakan lu tiba-tiba kenapa Anda tidak bisa diam? Bisa enggak saya bicara? Ini tempat kalian. Silakan. Oke. Silakan. Itu habis satu lagi. Enggak, sebentar aja, Bang Baby Suma. Kristen ini lucu. Ada pengakuan dari saya ada kesempatan kau kasih saya bicara lu. Padahal kalian itu ini markas kalian. Kenapa sih? Bukan. Kami enggak. Bang Arjuna enggak. Supaya dia jangan framing kiri kanan. Karena saya tidak suka. Kasian kali orang Kristen ini, ya ampun, ya Allah ya Karim. Bukan, maksud saya gini, Suma, maksudnya gini, kamu udah menjelaskan tadi, udah banyak kali kamu jelaskan dari tadi kan? Nggak ada, kamu ganti-gantian kalian bertanya, nggak ada habis-habisnya. Ditanya apa? Iya. Ditanya apa? Kamu jawab. Sekarang begini. Gini loh, sekarang begini. Dengar. Apalagi nggak ada habis-habisnya kalian itu. Tapi kalau kalian sebenarnya gini, kalian takut aku tanyai pertanyaan yang sama.
Semua fokus. Semua fokus. masalahnya. Fokus jangan lu kesurupan. Semua fokus. Kalian takut Ya aku udah, tanyai udah. pertanyaan Dari yang sama. Muhammad. Bang Suma turun Apa aja, bedanya turun sama aja. dia? Itu kan? Nggak usah panjang lagi. Itu kan? Ya, sudah, Paling sudah. saya disuruh turun, paling saya di-kick di sini. Kalian takut aku makanya lu tanyai. fokus. Makanya Udah lu biasa fokus. kamu Enggak, bikin enggak. rusuh. Nggak Memang usah tidak ada dari panjang-panjang. Kristen yang Memang mampu jawaban menghadapi saya memang. Saya Iya. maklumi itu. Sabar. Jadi saya Ayo, saya Mas Zubio. clearkan, saya clearkan nih. Saya clearkan Bang nih. Daniel, Dengar, dengar. teman-teman diam dulu ya. Bang Arjuna, Teman-teman saya diam clearkan. dulu ya. Ya, Hmm. memang Ya memang teman-teman diam dulu. saya Aku itu Apalagi? nggak bakal turunin kamu. Nggak Kalau ada kamu yang tuh bisa fokus. hadapi saya. Percayalah. Nggak ada. Makanya aku punya pertanyaan ini lu belum jawab. Tadi Lah, aku kan begini, sudah Suma. jawab. Kalau kamu membawa ayat itu, Mana begini, Suma. jawabannya? Lu dengar. Itu tadi aku Jawabannya sudah mana? jawab. Lu membawa ayat itu, Suma. Oh, Dengar, Aku dengar, belum dengar. bawa hadits Oh, loh. Jin. Aku masih bawa Dengar, Al-Quran dengar. loh. Aku belum bawa hadits. Dengar, Dan dengar, kalian dengar. tidak memberikan kesempatan aku Lu bertanya. dengar dulu, kok lu Apa yang kesurupan kalian sembunyikan terus. sebenarnya? Ketakutan. Cuma lu bisa diam nggak? Punya kuping nggak? Nggak lama aku Cuma lu di-kick punya lagi di kuping sini. Kristen Nggak, nggak lu punya sanggup kuping hadapi nggak? saya. Itu aja. Dengar bukan dulu. Lu dikit, nggak kamu soalnya cari bisa. koin di bukan sini. Lu punya kuping nggak? Hadapi saya dengan Koin ilmu. di sini. Aku Coba. tanya lu punya Ada nggak yang kuping berani nggak? hadapi saya dengan ilmu di sini? Hanya aku. Ayo, aku. Ya udah, ayo yang lain diam. Yang lain diam. Ayo, Hadapi ayo. saya. Satu Teman-teman pertanyaan, yang lain saya tolong jawab, diam saya jawab dan saya bertanya satu pertanyaan. Bentar. Berani nggak? Lu diam dulu. Oke. Berarti kenapa di Zoom aja yo? Tolong diam. Di Zoom Oh, berani di nggak, yo? Zoom. Teman yang lain tolong Emang diam. ilmu kalian bertambah Sabar, kalau di teman-teman. Zoom. Sama Takut. aja di mana aja Sabar, sama nah, aja diam dulu. kalian. Takut. Lu kok Masalahnya premeditasi? begini, Nanti- Bang Suma. Masalahnya begini, Lu kok sabar, Bang premeditasi Arjuna. sih? Saya Bang kan Arjuna, udah sabar, jawab. sabar. Yang datang kepada Rasulullah adalah Jibril alaihissalam. Nah, pertanyaan Ayatnya saya dari ada. mana Muhammad tahu itu Jibril? Lu ngerti nggak? Lah, Begini, ini Bang Zuma. dia tahu gini Lu loh. dengar Dia dulu. tahu karena dia Lu dengar mendapatkan dulu. wahyu. Lu Qul dengar nazzalahu dulu. ruhul Sabar qudusi dulu. min Bisa rabbika nggak bil kalau saya- haqq. Siapa saksinya Aduh. pengakuan Muhammad sendiri? Man kana aduwwan li Jibril. Coba. Eh, Udah teman-teman, disebut. Pengakuan bisa nggak Muhammad dengar sendiri dulu? Aduh, itu sabar, apa sabar. bedanya sama Lia Eden? Teman-teman Coba yang diartikan, lain- coba diartikan. Jibril, Sabar dulu. Bang Suma, saksinya coba diartikan apa Yang tuh? mana yang harus saya jawab? Aduh. Yang A, yang B, yang C atau gimana? Kalian panik semua sih. Teman-teman jangan Percayakan dulu, satu tolong orang dulu, untuk hadapi teman-teman. saya kalau kalian berani. Zuma, lumit dulu. Lumit dulu. Nggak Ah, usah jawab. oke, saya diam. Lumit dulu. Nah, diam. Bang Arjuna, Teman-teman, abang tolong- juga harus tolong- ini, harus netral sedikit, Teman-teman, Bang. tolong Begini, diam dulu. begini. Iya, aku Teman-teman tahu, bisa Bang. diam nggak dulu? Teman-teman bisa diam nggak Ya udah, dulu? cakar-cakaran lah kalian dulu. Tolong diam dulu, makanya aku bilang diam dulu. Teman-teman nggak bisa sabar sih. Jadi gini loh teman-teman, begini loh Suma. Ketika aku bertanya di mana di dalam Quran yang mengatakan bahwa Jibril mengaku akulah Jibril, lalu ujuk-ujuk Muhammad mengatakan itulah Jibril. Begini loh Suma, aku kasih Ya. cara berpikirmu. Begini. Ketika Silakan. aku menyampaikan begini, ketika aku menyampaikan, aku mendapat seolah aku ini Muhammad, seolah-olah aku mendapat firman-Nya. Lalu aku mengatakan, inilah firman dari Tuhan yang disampaikan oleh Jibril. Ya, Sementara terus? aku nggak tahu namanya itu. Aku nggak terus? tahu namanya itu. Aku nggak pernah diberitahu Terus? bahwa dia bernama Jibril. Dari mana si Muhammad ini mengetahui? Dari mana Oke. aku mengetahui loh? Aku boleh mengatakan di sini. Oke. Ini firman dari Tuhan yang Oke. mengatakan bahwa Jibril berkata, Oke. akulah mengutus kamu untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Oke. Ujuk-ujuk Terus? aku mengetahui si Jibril, tetapi aku tidak pernah diberitahu oleh si Jibril itu sendiri dan dia memperkenalkan dirinya kepadaku, tapi ujuk-ujuk aku tuh tahu dan langsung mengklaim. Dan aku berkata, ini loh firman Tuhan, catatlah di dalam situ. Ini kan dulu kan dihafal oleh si Muhammad, mengatakan inilah firman Tuhan dari Jibril. Dari Jibril. Sedangkan Ya. Jibril tidak pernah berkata kepada Muhammad, akulah Jibril. Ini Ya. kan aneh. Terus? Tuh. Cara menjawab di ayat yang lu pertunjukkan tadi, ayat Ya. di mana ayat yang disampaikan oleh Muhammad bahwa Jibril berkata kepada Jibril menyampaikan ini bla 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 seperti itu. Ya. Kecuali di situ dikatakan bahwa ketika saya berkata kepada malaikat itu, siapakah engkau ini?
Lalu Jibril berkata, akulah Jibril. Baru ada ayat selanjutnya. Lu pakai otak dong cara menjawabnya. Ayat yang kau tunjukkan tadi adalah ayat yang disampaikan oleh Muhammad bahwa itu firman Tuhan. Ini dari Jibril. Sementara Jibril tidak pernah memberitahu namanya kepada Muhammad. Lalu Muhammad mengatakan itu Jibril. Kan aneh. Gitu loh. Yang aku tanyakan di mana Jibril mengaku akulah Jibril kepada Muhammad. Sehingga Muhammad itu tahu bahwa firman Tuhan itu dari Jibril. Paham tidak? Ya. Terus? Ya sudah. Karena firman ayat yang kau tunjukkan tadi hanya klaim Muhammad, hanya ucapan Muhammad bahwa itu firman dari Jibril. Tetapi Muhammad tiba-tiba Muhammad bisa tahu itu si Jibril. Kan aneh. Mikir sendirilah. Ya, oke. Boleh saya jawab nih? Ya, silakan. Oke. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi. Dia tidak pernah tahu apa itu Taurat, apa itu Injil, apa itu Musa, apa itu Isa, apa itu Abraham. Dia nggak pernah tahu. Dia nggak ngerti sama sekali. Sehingga datang kepadanya malaikat. Oke. Malah dia ketakutan kan? Dia nggak tahu ini siapa. Karena malaikat itu memang tidak memperkenalkan diri. Karena ini bukan sinetron. Kalau sinetron pasti seperti ya apa yang Anda inginkan. Akulah malaikat Jibril. Perkenalkan. Tidak seperti itu. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaika. Wahai Muhammad, jika kamu ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kenapa dia ragu? Karena dia memang gak pernah sebelumnya mengetahui apa itu malaikat, apa itu Jibril, apa itu Torah, apa itu nabi-nabi, apa itu rasul. Dia gak pernah tahu. Makanya ditanya oleh Allah melalui pewahyuan ini. Kalau kamu ragu, tanyakan kepada yang pernah membaca kitab sebelum kamu. Siapa itu? Ahli kitab, Bani Israel. Makanya ketika datang malaikat ini, dia cuma mengatakan dirinya, Qul nazzalahu ruhul kudus. Wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Sehingga ketika Rasul mendengarkan wahyu ini, dia sadar pastinya, oh ternyata yang datang itu siapa? Roh Kudus. Dan itulah Jibril. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa dialah yang mewahyukan Al-Quran ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Kesimpulannya, yang datang kepada beliau, pasti dia sadar. Ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu kan eksekusi sendiri. Nah, oke. Baik. 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 Gitu. Jadi oke, baik. Saksinya mana? Muhammad. Baik. Ketemu Lu sama yakin Jibril. Oke, baik. Apa bedanya sama Lia Eden yang Oke, baik. Saya hargai. Juga. Apapun yang Anda pernyatakan saya hargai. Kalau ada lagi? apa-apa di prank takutnya. Jadi ada lagi? Lu yakin bahwa Muhammad itu orang yang umi dan tidak bisa baca ya? Ya, dia tidak bisa baca Ibrani, Aramaik, Yunani dia nggak bisa. Lu mau bisa baca tunjukin mau dalilnya enggak, kepada yang penting saya. saksinya. Oke. Saya dua poin ya. Saya dua poin. Yang pertama adalah malaikat yang datang, yang kedua adalah saksi. Nanti aku tanyakan semua ini kepada Anda juga. Oke? Saksi dan juga malaikat Jibril. Muhammad nggak bisa baca. Terus itu yang di surah Al-Jin yang Muhammad membacakan Al-Quran untuk para jin itu gimana dong? Kan sebelumnya kan dibetakan sebelumnya dia tidak mampu membaca. Itu gimana? Itu ya. Sebelumnya. Nah, oke. Fokus dulu kawan. Fokus dulu. Al-Qur'an menerangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa
alasan engkau teman-teman. untuk pembenaran. Susah kalian ini, alasan susah engkau karena untuk kalian ini kayak pembenaran serigala yang melihat Betul. ayam, kalian semua Jangan keluar-keluar gitu. Jangan Nggak bisa framing. satu wakil dari kalian. lu jangan framing lah. Lu Lah jangan ini framing fakta. lah. Saya kapan bicaranya? Ini, tadi lu punya alasan. Kapan? Lu punya Saya alasan bicaranya kapan? bahwa Cerita Muhammad Nggak ada habisnya mengetahui kalian ngomong Jibril itu kayak karena perempuan. dia orang yang umi. Ini kan lu sudah jawab tadi. Hmm. Jadi lu mengatakan Muhammad itu orang yang umi dan tidak bisa membaca, lalu alasan itu yang engkau pakai untuk dia bahwa tidak tahu tentang si Jibril ini. Makanya dikatakan tadi, kenapa dia bisa mengajar membaca kepada jin-jin? Ini kan suatu kontradiksi. Begitu. Contoh, ini alasan ini saya engkau kasih untuk contoh ya. membenarkan dia mengetahui Jibril. Sementara saya Jibril kasih. Oke. Saya maklum karena Anda adalah umat penolak terhadap beliau. Saya maklum. Ya, Berikan jelas, izin, oh. izinkan saya, Izinkan saya untuk menyampaikan keislaman saya ketika Anda tanyai. Jangan Anda kayak orang kepanikan. Ini room kalian. Apanya yang dipanik? Wong kita Ini tanya room sekarang. kalian. Ini room kalian. Kenapa nggak duduk aja tenang, dengarkan saya menjelaskan dan menjabarkan pertanyaan saudara-saudara. Nah, jawabannya kayak dongeng. Sabar. Penjelasan. Coba lihat. Kamu Kalian Dengar berlima dulu. semuanya ngomong. Andai kan bisa pantat kalian Iya, ngomong, makanya ngomong teman-teman juga. lain itu diam dulu. Bang, Jadi dengar ya. Bang Arjuna, baca Alkitab kita ya. kejar Di 2 aja, Petrus 2 Bang ayat Arjuna. 4 ya. Mengapa kami tidak yakin bahwa Muhammad adalah seorang Ya nabi? nggak apa-apa. Karena dia Anda mendapat- yakin, nggak yakin nggak ada dia paksaan, mendapat kawan. wahyu, Nggak ada dia paksaan. bertemu malaikat. Gini loh. Dengar dulu, dia Arjuna, bertemu malaikat di dalam sebentar. gua Aku ya. cuma Ya. buat Karena satu di menit. dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melempar mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi jelas Oke. di sana kami tidak percaya bahwa Jadi kalau malaikat baik. yang berdosa yang dengar dulu siapa? satu Oke, hal. baik. Kau dengar Baik. dulu, kau kebiasaan dengar dulu. Baik. Jadi, Habis sabar. ini kasih ruang Jangan kepada saya untuk mengapa menjabarkan kami ya. tidak percaya. Sabar, Oke. ini saya belum selesai. Jadi Oke. mengapa kami tidak percaya? Karena kami mengetahui bahwa malaikat yang ada di dalam gua adalah iblis atau Oke. malaikat yang berbuat dosa itu malaikat pembangkang yang Oke. yang disimpan sampai pada hari penghakiman. Oke. Maka kita boleh katakan bahwa si Jibril tidak pernah memperkenalkan diri, jelas itu malaikat jahat. Artinya iblis. Di Baik. dalam kekristenan itu jelas seperti itu, sehingga kami tidak mengakui. Kami berkata bahwa ya benar dia itu nabi, tetapi nabi iblis. Karena Oke. surat-suratnya juga dan Alkitabnya juga, Quran berisi yang bertentangan dengan Alkitab. Oke. Yaitu menolak penyalipan, menolak segala hal, Haleluya, bahkan amin. menolak seluruh dari kisah penciptaan, seluruh hanya nama-nama nabi yang diklaim. Sementara peristiwa, sejarah dan sebagainya itu semua serba salah. Serba salah, tidak ada 10 perintah Allah, tidak ada juga tula-tula yang sesuai dengan di dalam Alkitab. Jadi semua ditolak, bahkan mengenai pengorbanan juga ditolak. Jadi jelas di sana aku katakan fokus kembali kepada malaikat ini ya, Jibril. Kita katakan yaitu bahwa Jibril adalah iblis karena tidak pernah mengaku Gabriel atau Jibril. Tidak pernah mengaku. Berarti Jadi malaikat-malaikat itu kitab yang di untuk gua terus menentang apa itu? Setan Alkitab. apa iblis itu? Oke, baik, Arjuna baik. tegasin dulu. Oke, Malaikat-malaikat yang berdosa itu siapa? Oke, Iblis kan baik. atau setan? Oke, Artinya orang Kristen. saya boleh menjawab. Nanti Sebenarnya- dulu, artinya orang Kristen itu sudah diperingati dulu sebelum Ya, orang-orang oke. yang mengaku menerima Oke. wahyu di gua-gua yang bernama Jibril itu bohong. Oke, alias Sebenarnya saya boleh terima menjawab. setan. Bang Yang John, kedua, sebenarnya siapa itu- saksinya? Saya boleh menjawab. Siapa saksinya yang Saya boleh menerima menjawab. dari Jibril? Saya boleh pengakuan menjawab. Muhammad sepihak. Saya dari boleh Muhammad menjawab. saja. Coba Saya boleh menjawab. Jangan kejang-kejang. Oke, baik. Jawabannya Di mute dulu yang lain. Dengarkan saya. Bang Sumar. Dengarkan saya. Sebentar, belum Tapi- selesai. Jangan panik, Jawabannya- Jangan santai. kesurupan. Astagfirullahaladzim. Kenapa takut dengan penjelasan saya? Kenapa takut? Belum selesai. Terus kenapa Anda tidak mau diam? Belum Fokus Jibril, selesai. Jibril.
belum Wah, selesai. ketakutan Ya, kali ini pemakan yang babi ini. pertama tuh, Itu si yang di Jibril. gua itu diam setan. kau, Itu menurut saya Kristen, sendiri di tapi sini, apa menurut nggak malu Islam disaksikan itu seluruh anak Jibril. bangsa Kenapa cara harus kalian menerima malu? saya di sini, Aku kan boleh juga bicara. Jangan diam dulu kesurupan, kau. Baby Zuma. Iya Jangan kesurupan. ampun, segitunya room Kristen kayak begini. Ya Yang ampun. kedua, saksinya siapa yang menerima? Oke, aku udah nangkap. Sabar, saya uraikan. Nanti di prank gitu loh. Ketakutan Silakan kali ini. dijawab. Menyembah Jangan manusia ini kesurupan. ketakutan. Dengar. Duduk dengan cantik. Pegangan. Karena Udah, pasti kalian jawab akan saja goyah dan nih. nggak usah banyak ngomong. Anda membawa 2 Petrus 2. Saya bacakan dari nomor 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian juga ya di antara kamu artinya di antara murid-murid Yesus akan ada guru-guru palsu. Di antara murid-murid Yesus ya, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Sabar. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan. Bang Suma, itu bukan jawaban dari Al-Quran. Sabar. Tuh. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Diam dulu. Aku mau tanya ini. Jawab Quran Itu lah. kalau kamu mau bawa Di situ- saya tanya, iya. apakah Muhammad menyangkal penyaliban atau tidak? Tentu menyangkal kan? Berarti di situ untuk siapa? Sahabat-sahabat sekalian, saya lagi-lagi di repot ya. Entah direpot, entah apa. Intinya mereka itu nggak bisa memberikan ruang kepada saya. Jadi sabar ya teman-teman. Jangan Anda mengatakan jangan ke sana. Nggak boleh, saya harus ke sana. Saya harus mematahkan kebutaan mereka itu. Nggak bisa kemudian dibiarkan orang ini menghujat Islam gitu. Sabar ya. Saya pakai akun yang lain. Mereka ketakutan sama Bang Suma. Mana dia? Sabar ya teman-teman. Penolong itu Muhammad. Apakah Muhammad pernah menyertai murid-murid? Apakah Muhammad pernah menyertai murid-murid bahkan sampai selama-lamanya? Bang Arjuna, Lalu sebenarnya pertanyaannya Islam mengklaim Bang Arjuna. ya, Bang Arjuna. Islam Yang Bang Arjuna percaya. Apakah Jibril Iya. itu malu untuk mengatakan memperkenalkan dia adalah Jibril? Gitu loh aja sebenarnya. Iya, Karena di makanya kita aku kan bilang sudah jelas, Gabriel fokus bilang bahwa kepada dia itu Jibril. Gabriel. Iya, fokus kepada Nggak usah Jibril dan kemana. Gabriel gitu loh. Jadi Ya kalau fokus kita baca kepada ayat itu ke di dianya, mana. dia framing lagi gitu Iya, loh. jangan kemana-mana lagi. Jadi fokus kepada Gini teman-teman, Gabriel sebentar aku dan ngomong. Bro, aku ngomong sebentar nih ya. Itu si Juma itu kesurupan. Aku tanya, kan 2 Petrus 2 ayat 4 kan jelas. Kalau malaikat-malaikat berdosa tuh setan. Kenapa kita nggak percaya sama Muhammad? Karena Alkitab tuh sudah memperingatkan. Makanya orang Kristen tuh cerdas-cerdas. Yang kedua, Iya, kenapa dia apakah kesurupan? ada pertanyaannya? Bro. Pertanyaannya, apakah murid-murid pernah bertemu malaikat di dalam gua gelap? Kemudian Bang dia Arjuna, Suma kesurupan itu di-kick karena Tidak Kick ya? Tidak di-kick. out sendiri di-kick. kok kabur. Tidak, Karena dia tidak nggak bisa di-kick. ngejawab gitu. Muhammad tuh mengaku sendiri. Apa bedanya sama Lia Eden? Aku sih kasihan sama teman-temanmu Islam gitu. Naik lagi aja, nggak Nanti apa-apa, naik kalau lagi. udah mati, kenyataannya di prank Jadi- sama Muhammad gitu loh. Cuma naik lagi aja, nggak apa-apa. Jadi begini fokus, ketika Anda mengatakan Begini, itu begini. ditujukan Bang kepada Arjuna. murid-murid Yesus, Bang Arjuna, pernahkah buktikan ya Bang kepada Arjuna, saya? Buktikan sabar dulu kepada- Bang, bentar. sabar. Buktikan kepada saya di mana murid-murid Yesus bertemu malaikat di dalam gua. Buktikan kepada saya. Nggak ada. Hah? Iya, Buktikan memang nggak kepada ada. saya, Suma. Begini, Bang, Lu Bang. buktikan kepada saya. Bang Arjuna, Kalau Bang Arjuna, itu memang ditujukan dari penjelasannya, bahwa ayat-ayat iya itu, sabar bentar, Bang. teman-teman, kita harus jelaskan. Zuma tadi mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada murid-murid di antara murid-murid Yesus. Sekarang di antara murid-murid Yesus itu buktikan kepada saya
mereka pernah bertemu malaikat di dalam gua. Buktikan kepada saya. Naik lagi semua. Gini, Om Arjuna, Naik lagi. dia mau mengarah ke murid-murid Yesus Iya, yang masalahnya menyampaikan begini. penyaliban atau Paulus. Kalau kami yang ada di sini, Karena kami tidak setuju bahwa ayat dari Alkitab untuk menjelaskan. Nah, itu sama saja membenturkan Ya, kami. Oke, teman-teman. Nggak boleh begitu. Jadi teman-teman. Bang saya Juma turun harus aja. menjawab Saya turun nanti secara kalau ada yang mau naik. akurat. Ada yang Jangan kita Cuma secara naik aja. akurat. Ini dulu, Bang. Bang, teman-teman Oke, saya yang kita turun aja ya. naikin. Saya juga turun. Suma, ada Suma, Oke, ada saya Justin. turun. Kita naikin. Oh iya. Iya, Saya iya. turun ya. Kebiasaan Coba Zuma kalau ditanya nggak bisa jawab, Ya, larinya ke Alkitab. Tadi dia memframing, Udah tadi dia kebiasaan. memframing itu ditujukan kepada murid-murid di antara murid-murid Yesus. Sekarang buktikan Oke, kepada saya lanjutkan kawan. Nggak Gimana? usah main repot lah, santai aja sampai saya Kenapa hilang tadi di sini. kabur? Bentar, Dah, gini. oke. Ini waktu Gini, saya Bang. menjelaskan kan. Baik Kalau ya. jelaskan nggak usah Jadi bawa gini Alkitab. teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, ingat yang Gimana, tadi gimana? mengambil Bawa data Alkitab. 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai ajaran Yesus di mana di tengah-tengah ajaran Gimana? Yesus itu akan ada penyesat yang memasukkan kemudian pengajaran-pengajaran palsu. Itu satu poin. Dengar. Yang kedua, Pertanyaan saya tuduhan begini. Anda Dengar dulu. terhadap goa Dengar dulu pertanyaan saya, buktikan kepada saya di mana di antara murid jangan main mute. Santai, ini giliran saya. Kenapa ketakutan? Dengar dulu. Siapa yang Sudah, ini giliran saya. Kenapa ketakutan sekali kalian ini? Kau dengar dulu. Saya sudah dengarkan. Anda membahas tentang saksi, Anda membahas tentang Jibril, Anda membahas tentang apalagi goa. Dengar dulu. Anda tadi mengatakan bahwa di antara murid-murid Yesus bahwa itu Bro, nubuatan jangan itu di kasih antara bro, suruh murid-murid dia Yesus. jawab bro. Pertanyaan saya, Pertanyaannya bro. buktikan kepada saya, Arjuna. di mana di antara murid-murid Yesus yang bertemu malaikat di dalam gua. Ya, baik. Oke. Baik Jawab ya. aja pertanyaannya, nggak usah bawa Alkitab. Bang John, tunggu. Kamu Mute dulu, kenapa mute dulu. kesurupan, umat terjemah, Gini, penyembah Ya, manusia? kesurupan tuh Diam. Kamu sampai kabur. Penyembah manusia kok lu yang kesurupan gimana sih? Iya udah makanya Lu diam, jawab diam. aja, Saya lu sedang jawab ingin aja. menjelaskan. Manusia. Penyembah anak Maria, Gimana? santai. Kesurupan kayak gitu. Loh, Kalau lu mau kenapa jadi jawab, kesurupan? jawab. Anda Jangan bertanya, lu saya menghujat menjelaskan. di sini. Kalau lu menghujat di sini, kita itu fokus. Lu jangan menghujat di sini gitu. Jadi fokuslah dengan pertanyaan. Jangan lu terpengaruh gitu. Lu itu langsung kesurupan gitu. Tenang dulu. Jadi Kalau satu jangan satu terpengaruh ngomong langsung semua lu keluar ngomong, hujatan. satu Jangan ngomong keluar semua hujatan ngomong gitu. gimana? Satu-satu lah. Jadi kalau ngomong. jangan keluar hujatan gitu. Kalau lu mau datang, lu menjelaskan ketika ada teman saya yang mengatakan anggap angin berlalu. Jangan keluar lu menghujat. Seperti itu saya kan bertanya, ketika engkau mengatakan bahwa itu ditujukan kepada murid-murid Yesus di antara para murid, tunjukkan kepada saya, buktikan kepada saya di mana murid-murid bertemu malaikat di dalam gua gelap. Gini, nggak usah lari kemana-mana bro. Kalau kata aku sih, suruh dia fokus gitu loh. Iya, Jawab. makanya kalau satu-satu ngomong aja gitu. Kalau semua Jawab ngomong gitu. gimana Iya, kita mau dapat? teman-teman. Jadi Contohnya tolong gitu, apa, teman-teman. saksinya tuh Teman-teman biar fokus siapa? gitu, supaya Gini, dia teman-teman. jangan Aku memframing. izin ngomong dong. Bentar teman-teman. Itu bukan untuk murid-murid Yesus, itu nubuatan untuk nabi-nabi palsu yang akan datang nanti, bukan untuk murid-murid Yesus. Karena di ayat ketiga di situ kan jelas nabi-nabi palsu itu akan menyangkal penyaliban dari Sang Maha Kuasa. Lah murid-murid Yesus emang menyangkal. Udah naikin semua. Nah, teratur kawan-kawan. Ini lagi nanti- Siapa yang turun nih? Tolong, Bang teman-teman Arjuna, turun dulu. nanti saya moderator aja. Bang Arjuna nanti jangan dulu bicara terus, ada kan Ibu Sofiatul, ada Nggak Bang apa-apa, Malikil, nggak Bang apa-apa, John nggak ya. apa-apa kok Arjuna. Ya silakan. Nggak apa-apa. Karena itu ini sudah jadi moderator bang. Nanti saya aja pakai timer. Kalau memang mau diskusi saya pakai timer aja. Nanti Ya saya biar pakai saya naikin timer. semua lagi. Gak apa-apa, aku cuma bernapas aja kok di sini.
Ya, Ya. kita tunjukkan room Kristen itu bisa mengkanter mereka dengan teratur ya. Teratur kawan-kawan. Naikin sumanya. Iya, saya naikin sebentar, saya naikin. Justin tuh, mana Justin? Nah, jangan kayak gitulah. Kok kalian ini kayak pengecut kali lah kalian. Gini lah, makanya Saya sendiri di sini, weh. Kita bertanya, lu jangan sendiri, terus. weh. Kalau Dengan kau bertanya, sadar, saya menjawab. Jangan kepanasan dan jangan kau itu Justru langsung yang punya menghujat. room ini yang kepanasan, Jadi, saya sendiri loh. Zuma, itu jangan langsung membawa suatu hujatan. Ketika Mana saya hujat? Saya mengatakan kalian menyembah manusia. Lu pikir Yesus itu apa? Bukan manusia. Hujat gitu. Itu nggak menghujat itu. Lu bertanya, lu itu Nenekmu bisa kiper, bertanya. mana gitu. ada Dengar Yesus dulu, bukan manusia? Dengar Gimana dulu, sih? Anda itu dengar mengapa kalau kau Oke, mengatakan atur menyembah timer, manusia, atur tetapi timer, kau kita bertanya. debat. Atur Di sini, timer, dengar kita dulu. debat. Itu harus 1 lawan bertanya 4. di sini, mengapa kami lu harus bertanya. Gak perlu. Jangan 1 lawan 1 tenang aja. Lu aja. masuk Lu Zoom gue jangan layanin. membawa 1 lawan 1 aja. Iya. Takut Jadi lu Bu, jangan kalau bawa ke prank Zoom kayak Bu. gitu. Udah saya ajakin Bu. Giliran saya ditanya, saya menjawab dong. Kan gitu. Jawab, nggak usah bawa-bawa kita. Ya kamu mau terima mau tidak ya urusan lo. Yang enggak jangan bawa-bawa Alkitab kok. Kenapa rupanya? Loh, Alkitab kan Kenapa? bukan punyamu. Lah itu juga bukan punyamu, itu kitabnya orang Yahudi kok. Kalau siapa Yahudi? Udah, saya sekarang menjawab. 2 Petrus 2 Sesuai dengan pertanyaan saudara, saya menjawab. Jangan di-kick, jangan di-mute. Diam. Yang kitab orang Yahudi gimana sih? Mau diam. Ya iyalah, kita ngikut kiblatnya Yahudi, masa ngikut kiblatnya Arab. Oh, kalau ikut Yahudi, Bung. Kalau ikut Yahudi nggak nyembah manusia, Bung. Sehari cuma nyembah batu, sehari cium-cium batu. Yahudi nggak nyembah manusia, Bung. Sabar, cuma sadar. bikin kota hitam, black box, giliran saya menjawab. hitam. Zuma, kenapa itu batu hitammu itu pernah jadi dudukan toilet selama 23 tahun dikencingi oleh Al-Qur'an? Kalian ambil dari bahasa Yunani. Kenapa batu Di dalam hitam Yohanes 11 nomor dikencingi 38. Al-Qur'an? Yesus masuk ke dalam gua untuk berdoa. Al-Qur'an dijadikan Jadi Yesus masuk ke dalam gua untuk berdoa selama 23 tahun, Oke? Lu kenapa begitu? Jangan lu kesurupan. Anda kan mengatakan bahwa yang masuk ke dalam gua berdoa itu adalah di dalamnya ada setan, ada iblis. Nah, saya tanya kepada Anda sebelum saya jauh menjelaskan tentang Al-Quran, saya ingatkan kepada saudara, Yesus masuk ke dalam gua dan Yesus berdoa di sana. Baca Yohanes 11 nomor 38. Jadi jangan Anda menghina, menghujat ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu di Gua Hira. Kenapa? Karena Yesus juga masuk ke dalam gua dan berdoa di sana. Baca Yohanes 11 nomor 38. Memang susah, karena saya lebih paham Bible daripada kalian. Nah, tuh kan? Gak mau berhenti bicara kan si Timothy ini gak mau. Betul-betul Kristen ini. Kitab sih. Supaya menyadarkan kalian Yesus masuk ke goa berdoa. Dengarkan wahai Kristen sedunia, Yesus masuk ke dalam goa dan berdoa. Tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 38. Tidak ada Yesus masuk ke gua dan berdoa. Baca Yohanes 11 nomor 38. Maka Mas ada nabi dicekek Yesus. Nabinya dicekek. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Ceder. Yesus berdoa di dalam goa. Gimana tuh? Enggak ada yang kesurupan, cuman menyadarkan kalian Tuhan kau itu berdoa di dalam goa. Jangan lu kesurupan di sini Zuma. Enggak ada yang kesurupan, justru kalian yang malu. Ternyata Yesus berdoa di dalam kubur. Kesurupan sini Zuma, santai aja. Yesus berdoa di dalam kuburan. Yesus berdoa di dalam kuburan dan itu adalah goa. Yohanes 11 nomor 38. Oke, saya sudah jawab ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu didatangi seorang malaikat,
Malaikat itu kemudian mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Oke. Jadi yang datang kepadanya adalah Roh Kudus. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijab. Jadi ketika kemudian Allah mengutus seorang malaikat atau mengutus seorang nabi atau mengutus seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak bicara langsung kepada utusannya. Dia berbicara melalui perantaraan wahyu atau melalui perantaraan hijab atau tabir atau melalui perantaraan malaikat. Itu ada 3 fase. Oke. Nah, saya sudah menjawab. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Di sini kalian ada berapa orang? Di dalam gua. 5 orang. 5 orang. Kenapa nabimu dicekek di dalam gua? Tunjukkan kepada saya siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Silakan. Ada nabi dicekek Jibril. Dari tadi gua ini hanya satu pertanyaan. Pertanyaan saya ya kepada umat ajaran kasih, siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Tuhan kalian Yesus? Jawab, silakan. Juman, lu dengar dulu ya. Dengar dulu. Ketika lu berkata, ini kan klaim, aku kan bertanya. Aku sudah jawab. Saya sudah jawab. Ayat Al-Qur'annya lengkap. Dari tadi itu. Wa ma kana li basari ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab. Saya sudah jawab. Lu jangan ulang-ulang lu punya jawaban. Anda mau terima, Anda tidak mau terima ya. Jangankan saya, Yesus aja Anda tolak. Jadi saya nggak memaksa Anda untuk terima jawaban saya. Semua. Sekarang giliran saya yang bertanya kepada saudara. Siapa ini saya yang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus? Ini saya ya. Ada nabi dicekek Jibril di dalam gua, dicekek Jibril. Ada nabi dicekek Jibril 3 kali di dalam gua. Ada nabi dicekek Jibril 3 kali di dalam Tuhan dibunuh Yahudi, tentara Hansip. 3 kali dicekek Jibril. Nabi dicekek menurut Anda. Tuhan dibunuh. Dicekek Jibril. Ada nabi dicekek Jibril 3 kali di dalam gua. Ada nabi dicekek Jibril. Dicekek Jibril. Ada nabi dicekek Jibril. Dicekek Jibril. Ada nabi dicekek Jibril. 3 kali. Ayat yang lu ada nabi dicekek sama Jibril. Ada Tuhan dibunuh sama Hansip. Ayat yang disampaikan itu ada nabi lahir 4 tahun setelah ada Tuhan lahir di kandang binatang. Ada nabi lahir 4 tahun. Tuhan lahir di kandang hewan. 4 tahun bapaknya mati. Muhammadnya baru lahir. Kata Romawi, kata Yahudi, anaknya tentara Romawi bernama Pantera. Begini loh. Siapapun saya hadapi, saya nggak takut sama siapa. Dengar dulu, lu dengar dulu. Siapapun saya hadapi, takut semua. Hei, sama Allah nggak takut. Sama Tuhan Anda manusia, saya tidak pernah takut. Oke? Jangankan kamu, sama Allah mau panggil ke sini Allahmu, saya nggak takut. Silakan aja. Kok saya nggak berani kalau hadapi aku. Panggil Allah SWT menghadapi aku. Ya, silakan aja. Panggil Allah ke sini pakai Quran surat mantramu itu. Panggil pakai surah Al-Jin. Panggil Allah pakai surah Al-Jin. Biar kami dikerumuni jin. Saya di sini mau dialog baik-baik loh ya. Saya mau dialog baik-baik. Anda bertanya, sudah saya jawab. Giliran saya bertanya, kalian kesurupan. Saya tanya, siapa nama malaikat yang memberi kekuatan kepada Tuhanmu Yesus? Tuhanmu diberi kekuatan oleh seorang malaikat. Siapa nama malaikatnya? Jawab. Fokus dengan pertanyaan saya. Fokuslah dengan pertanyaan saya.
Saya sudah fokus pada pertanyaanmu. Pertanyaanmu itu, kenapa Jibril tidak memperkenalkan diri? Itu kan? Loh, terus ujung-ujungnya Nah, begini. Muhammad tahu dari mana Pak itu si Jibril? Nah, itu kan kalian kesurupan, enggak kasih kesempatan saya menjawab. Ya kan? Nah, enggak kasih kesempatan. Aku bertanya kepada lu, ujung-ujung Muhammad mengatakan itu dari si Jibril. Berarti Muhammad langsung tahu itu si Jibril. Terus kalau Jibril tidak pernah memperkenalkan dirinya, kok tiba-tiba Muhammad langsung tahu itu si Jibril? Gimana sih? Pertanyaan yang sama saya tanya sama Anda. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang memberi kekuatan kepada Yesus itu adalah malaikat? Dari mana? Dari mana Lukas tahu? Kan nangis kalian kan? Dulu ada kesurupan. Aku tidak suka kebiasaan Suma gini loh. Aku tidak kebiasaan Suma gini. kesurupan kalau dia tidak bisa menjawab, dia kemana-mana. Fokus dengan pertanyaanku, Juma. Lu fokuslah dengan pertanyaan gua gitu. Ketika tadi lu mengatakan bahwa Jibril disampaikan oleh Muhammad, bahwa Jibril mendatanginya. Dari mana si Muhammad tahu bahwa itu si Jibril kalau si Jibril tidak... Ya, sahabat-sahabat, Bang Zuma di-kick lagi. Dan komentar di TikToknya dia matikan. Ketakutan, panik. Betul-betul lah. Taunya kesurupan. Sabar ya sahabat. Kita minta permintaan lagi supaya dinaikkan. Tidak mungkin engkau mengetahui namaku Arjuna. Host kasih bagaimana saya saja di awal. Dari awal. Lu jangan kemana-mana. Lu tiba-tiba mau munculkan pertanyaan ini. Fokus dengan apa yang dipertanyakan kepadaku ketika di dalam Alkitab. Tadi dia tidak menjawab dua pertanyaan di Lukas 1 ayat 19 berkata, ini aku baca ulangnya dia. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah di ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jelas di sana Gabriel mengaku dan menyebut namanya. Nah ini lu berikan ayat yang tidak pernah Jibril memperkenalkan namanya, tapi cuman ucapan Muhammad yang mengatakan itu si Jibril. Lu yang benar aja bawa ayat. Gua minta, di mana Jibril mengaku bahwa akulah Jibril. Oke teman-teman, saya di-kick lagi ya. Di-kick sama mereka gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kan Raja penghujat kan semua pada hadir di sini. Ada Joe Timothy, Arjuna, ini juga penghujat di FB ya. Rante Pera, Nats Bibel, apalagi si Sopiatul ini ya, Sopkatul. Ya kan? Tapi mereka iya, Herdi juga kabur karena nggak tahan lihat kelakuan teman-temannya gitu loh. Kesurupan. Padahal saya sendiri, astagfirullahaladzim. Coba naikkan saya dong. Iblis kepada Muhammad. Supaya aku tidak mengatakan seperti itu sesuai 2 Petrus 2 ayat 4. Terus lu mengatakan bahwa itu diperuntukkan untuk murid-murid Yesus. Sekarang buktikan kepada saya di mana dari antara para murid itu yang bertemu malaikat di dalam gua. Terus lu kemana-mana, gimana fokus ini Jibril sama Gabriel, Zuma? Lu jangan kemana-mana. Lu nih kadang-kadang kemana-mana deh. Gini bro, fokus dengan pertanyaan gua gitu. Kita tuh kasihan sama teman-teman Islam. Sekarang Muhammad menerima. Teman-teman, saya diblokir ya sama si ini Arjuna, dia tidak kuat. Ini saya kirim bukti blokirnya ya. Ini nanti tampilkan oleh admin kita ya, supaya
sebagai bukti bahwa mereka ini memang sangat ketakutan sama Bang Zuma. Padahal Bang Zuma orangnya baik kok, gak pernah makan orang. Aduh, kayak mana ini teman-teman sekalian. Jahat kali lah orang ini, ya ampun. Mau bicara kebenaran. Jadi mereka itu teman-teman ibaratkan sales. Dia itu ibarat sales. Sales itu berani mereka itu menjual menjajakan produk-produknya. Tapi takut ditanyai tentang produk yang dia jual. Ada apa gitu loh. Ya, kalau dia mengatakan bahwasanya tidak sama seperti di kitab kami, malaikat menyatakan begini. Siapa bilang? Dia mengatakan Jibril memperkenalkan diri kepada Maria. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu kalau itu adalah Jibril yang memperkenalkan diri? Kan begitu. Iya kan? Jibril katanya memperkenalkan diri kepada Maria. Masalahnya bukan Maria yang menulis kitab Anda. Yang menulis kitab Anda adalah Lukas. Nah pertanyaannya, dari mana Lukas tahu? Dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Jibril? Siapa yang memberitakan kepada Lukas bahwa itu adalah Jibril? Hayo, nggak akan bisa. Ini pertanyaan konyol. Dan yang terpenting kemudian, ketika mereka menghujat Rasulullah karena menerima wahyu di dalam gua, teman-temanku sekalian, Anda menjadi saksi. Saya katakan kepada mereka, di dalam kitab kalian Yohanes 11 nomor 38, Yesus itu masuk ke dalam gua. Dan bukan hanya gua, tapi itu adalah kuburan. Coba, itu adalah kuburan. Masuk ke dalam kuburan, di mana kuburan itu berbentuk goa. Yesus masuk ke dalam, berdoa di dalam goa yang adalah kuburan. Gimana ceritanya mau dikatakan itu adalah sebuah kebenaran kalau itu yang mereka jadikan alasan? Tidak ada katanya, tidak ada kebenaran di dalam gua, karena di dalam gua itu ada setan-setan, malaikat-malaikat. Loh, faktanya 2 Petrus 2 itu bercerita tentang nabi-nabi palsu yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Berarti yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu adalah orang-orang yang datang dari Bani Israel itu sendiri. Coba sahabat-sahabat lihat di dalam 2 Petrus 2 itu. Mulai dari nomor 1. Itu bercerita tentang orang-orang yang hidup di Yerusalem. Orang-orang yang hidup di Yerusalem akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu di tengah-tengah mereka sendiri. Bukan di tengah-tengah umat Islam, bukan. Ini mereka kena mental. Ya, karena ketika mereka mengatakan Rasulullah menerima dalam gua, Yesus dikatakan, bahkan kalau dia minta original teksnya, saya pun sanggup membacakan original teksnya. Apa yang dikatakan di sana? Siapa yang sembunyi di dalam gua? Yang dikatakan sebagai spelaion. Spelaion dalam bahasa Yunani itu artinya adalah sebuah goa. Tidak bisa dipungkiri. Bagaimana kemudian Yesus datang ke dalam sebuah goa, dan yang mana goa itu adalah kuburan? Kan gila. Yesus on palin embremomenos en heato ercetai esto mimnemeon en despelaion kai litos apekeito eps auto. Jelas kok. Yesus bersedih. Lalu ketika masgul hatinya, dia pergi ke tempat goa, yang mana goa itu adalah kuburan. Dia berdoa di sana. Lucu. Lalu kemudian banyak dalil di dalam kitab mereka yang mengatakan Yesus itu pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Tempat-tempat yang sunyi itu adalah tempat persembunyian setan-setan, jin-jin. Markus 1 nomor 35, Lukas 6 nomor 21, Lukas 5 nomor 16. Yesus mengundurkan diri, lalu kemudian ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Hai, kalau kalian belum tamat belajar Bible, jangan coba-coba bikin akun, kemudian kalian publish, kemudian kalian live-kan. Kenapa? Bang Suma masih hidup. Selama Bang Suma masih hidup, kalian tidak akan bebas untuk menyesatkan. Ya? Selama Bang Suma masih hidup, kalian tidak akan bebas menyesatkan. Kalian ya akan selamanya dihantui oleh Bang Suma. Kan gak bebas. Ya, apa yang terjadi? Di-kick, di-mute, terakhir diblokir. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi teman-teman sekalian, terakhir sebelum kita tutup, jadi memang mereka itu selalu menggambarkan diri mereka itu adalah ajaran kasih. Tapi kasih yang nampak dari ajaran mereka itu yang mana ya yang bisa kita lihat? Apakah yang di Zoom,
ataukah yang di TikTok, atau yang mana ajaran kasih itu? Saya heran juga saya. Ya. Justru kalau dikatakan di dalam kitabnya mereka ya teman-teman. Contoh misalnya di dalam Lukas 16 begini. Diceritakan begini. Lukas berapa itu ya? Saya lupa teman-teman. Yang jelas ayatnya gini. Sorry. Di dalam Lukas 16 dan juga Lukas 17 kalau nggak salah. Ya. Diterangkan bahwasanya jadi apabila ibu kita atau anak kita atau mungkin istri kita murtad dari agama Kristen dan mengajak kita juga agar murtad dari Kristen, maka menurut perintah di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu jelas ada perintah yang merupakan bukan hanya anjuran bahwa haruslah kita bunuh orang itu. Kalau dia murtad harus dibunuh. Itu perintah di dalam kitab mereka. Lukas 16 nomor 17 di situ jelas begini. Meskipun ibu yang melahirkan kita, jangan merasa belas kasihan. Ya. Bunuh. Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu jelas ya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Apa hukum Taurat itu? Mari saya bacakan di dalam Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 9. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kita kenal olehmu atau oleh nenek moyangmu. Di nomor 7, salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh darimu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Nomor 8, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi kesalahannya. Nomor 9, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat yang ada. Jadi teman-teman, ayat ini katakan, apabila ibu kita atau anak kita atau mungkin istri kita murtad dari agama Kristen, andaikan kita Kristen, dan kemudian mereka mengajak kita untuk murtad dari Kristen atau keluar dari Kristen, maka menurut perintah di Bibelnya teman Kristen, ya, bukan perintah untuk mengusir, tapi anjuran yang sangat-sangat harus, yaitu bunuh, baik anak, ibu, bapak, atau siapapun. Dan itu harus terjadi. Kenapa? Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Jadi ya, perintah yang tadi di dalam Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 9 itu harus berlaku. Karena setitik pun tidak boleh hilang sebelum langit dan bumi itu lenyap. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam TikToknya mereka, masuk ke dalam Zoomnya mereka, kita hanya diperlakukan seperti ini, itu sepele kawan-kawan, sepele banget. Karena perintahnya memang harus bunuh. Harus bunuh. Ya. Sementara kalau di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, coba kita lihat di dalam surah surah Luqman ya, surah Luqman ayat 15. Apa yang diterangkan oleh Allah di dalamnya? Saya bacakan ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilai marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini jelas. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Keduanya ini maksudnya kedua orang tua kita. Dan bergaullah dengan kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadamu, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran mengatakan begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu
Fala tuti'uhuma wa sahibahuma. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Fala tuti'uhuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, menyembah selain aku, maka janganlah engkau mentaati kedua orang tuamu itu. Dan pergaulilah dan bergaullah dan perlakukanlah kedua orang tuamu itu dengan cara-cara yang baik. Coba. Ini Al-Quran mengatakan begitu. Kalau kedua orang tuamu mengajak engkau murtad, jangan kau taati, tetapi perlakukanlah mereka dengan cara-cara yang baik. Itu kata Allah. Tapi kalau di dalam kitab mereka apa yang dikatakan? Jika ibumu, bapakmu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, atau sahabat karibmu, atau istrimu sendiri, atau anakmu sendiri yang membujuk engkau meninggalkan ajarannya atau murtad dari ajarannya, maka apa perintahnya? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau kita masuk ke dalam TikTok, masuk ke dalam Zoom mereka, lalu mereka memperlakukan kita seperti ini, ya wajar ya teman-teman. Teman-teman jangan sakit hati. Teman-teman jangan kemudian kecewa. Teman-teman jangan murka, jangan marah kepada saya. Karena nilai yang ingin aku jual di sini adalah mempertontonkan ajaran kasih kepada generasi Islam awam. Kenapa? Karena mereka selalu menjual diri mereka sebagai ajaran kasih dan mengajarkan Islam itu adalah ajaran sadis. Ini kupertontonkan kepada mereka. Coba ada nggak kita dari TikTok atau Zoom yang memperlakukan hal-hal yang seperti ini? Gak ada. Kita akan menjamu mereka. Sekuat apapun argumen yang mereka bawa, kita akan bantah dengan Al-Quran. Tapi mereka bertanya pun kita nggak bisa. Coba. Dikasih kesempatan pun tidak boleh. Malah kita di-mute, malah kita di-kick, bahkan kita diblokir. Bayangkan. Kenapa diblokir? Sakit hatinya terguncang, coy. Kok bisa? Ya iyalah, Tuhan mereka masuk ke dalam kubur, lalu berdoa di dalam kuburan, dan ternyata kuburan itu adalah goa. Buka sekarang yang punya Bible, buka Yohanes 11 nomor 38. Maka masgullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Ada fitnah? Tidak. Nah, kalau dikatakan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah setan menurut mereka, lalu yang di dalam goa yang didatangi yang adalah kuburan ini sopo? Jangan goa deh. Orang datang berdoa ke kuburan saja itu apa maksudnya, rahing? Sofiatu ngamuk dia, menghujat dia kan. Makanya aku pakai untuk supaya dia itu tersadarkan. Kau menghujat kami, sadarkah kalian Tuhan kalian itu dibunuh? Kalau nabi hanya level nabi dicekik karena kesalahpahaman kalian terhadap hadits, maka saya sadarkan, jangan kau hujat itu. Ya, kuman di seberang lautan kamu lihat, gajah di pelupuk mata kau tak lihat. Tuhanmu dibunuh sama tentara Romawi, kamu nggak sadar. Nabinya umat Islam itu disekap, ya, dipeluk oleh seorang malaikat, Anda kaget. Tuhan dibunuh oleh manusia, Anda kaget. Lucu. Kesurupan ujung-ujungnya ngekick Bang Zuma. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tidak akan berhenti sampai di sini. Selama kalian tidak berhenti menghujat Rasulullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran dan juga Allah, selama itu juga saya akan menjadi malaikat maut bagi kalian. Camkan itu. Oke? Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga buat antum semua. Catat, di dalam kitab mereka Yesus masuk ke dalam kubur berdoa, dan kubur itu berbentuk sebuah goa. Selesai mereka. Kalau dia tanya, Jibril tidak pernah memperkenalkan diri. Kenapa tidak memperkenalkan diri? Baca Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Ketika ia datang, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oleh karena itulah, karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, maka dia tidak memperkenalkan diri. Masa ia datang, wahai Muhammad, aku ini adalah malaikat Jibril. Nggak perlu. Yang kita lihat adalah ajarannya, bukan memperkenalkan diri. Aku adalah malaikat. Bukankah di dalam kitab mereka dikatakan, ya, malaikat apa?
iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Jadi kalau yang datang setan lalu mengatakan, aku Jibril, ya sama aja. Mending dia tidak memperkenalkan diri, tetapi kita lihat dari buah pengajarannya. Coba, buah pengajarannya apa? Mengajarkan mendudukkan Yesus utusan Allah, mengajarkan mendudukkan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Selesai. Mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan, ya, dan tidak mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Selesai. Berarti yang datang tidak memperkenalkan diri ataupun memperkenalkan diri, sama aja bagi kita. Dia adalah Ruhul Kudus yang datang berdasarkan perintah Allah. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya. Dan tiadalah patut bagi seseorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya, kecuali melalui perantaran wahyu dari belakang tabir atau dengan cara mengutus para malaikat. Nah, ketika kita tanya kepada mereka, siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus? Siapa namanya? Tidak ada yang mampu menjawab. Bagaimana kalau saya mengatakan, jangan-jangan yang memberikan dia kekuatan adalah iblis? Padahal kemarin kita sudah membahas ya teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16 dan seterusnya, iblis teriak-teriak, inilah Paulus, utusan Tuhan yang maha tinggi, ya, yang membimbing kalian kepada jalan. Ya, itu dia Bapak Ibu, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan atau keseruan suatu diskusi atau debat antara teman-teman para apologet Kristen yang berhadapan dengan seorang Ustadz Suma. Ya, dimana kalau kita melihat serta mendengar segala sesuatu yang dipaparkan oleh Ustadz Suma sama sekali tidak masuk akal, bahkan tidak ada di dalam kekristenan itu sendiri. Apalagi ketika dia membahas ayat-ayat Alkitab, di sini kita bisa melihat bahwa memang pada dasarnya Ustadz Suma ini, dia hanya modal comot-comot ayat Alkitab tanpa dia mau membaca Alkitab tersebut dengan baik, dengan benar, bahkan menggunakan tafsiran-tafsiran yang mendukung ayat tersebut untuk mencari kebenaran di dalam firman Tuhan itu sendiri. Tapi pada dasarnya memang kalau kita melihat bagaimana Ustadz Suma ini memang ketika dia mau berdiskusi, mau berdebat, bukan untuk tujuannya untuk mencari kebenaran, ya, kebenaran di dalamnya, tidak. Tapi dia hanya mau mencari suatu kesalahan yang pada dasarnya tidak ada kesalahan seperti itu, ya. Ya, kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Ustadz Suma, tapi ya kita berdoa saja supaya firman yang selama ini diputarbalikan, firman itulah yang mempertobatkan dia seperti itu. Ya, kita melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, yang dimana mereka bisa mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar, mematahkan setiap argumentasi daripada seorang Ustadz Suma, bahkan bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Suma dengan baik dan pastinya dengan bahasa yang sederhana sehingga kita mudah mengerti dan memahami dari apa yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen tersebut seperti itu. Kita bersyukur ya, ada pelayanan yang selalu dilakukan oleh teman-teman para apologet Kristen, para hamba-hamba Tuhan di melalui media sosial ini, yang dimana pastinya pelayanan ini tujuannya bukan untuk mencari salah atau benar, tapi kita mau bersama-sama mau meluruskan tentang pemahaman-pemahaman yang selalu saja disalahpahami, bahkan diputarbalikkan kebenarannya oleh teman-teman para polemikus, apalagi seorang Ustadz Suma ini, ya, seperti itu. Kalau kita mendengar atau kita melihat, terkadang ketika dia berdiskusi dengan sesamanya, ya, sesama atau seiman dengan dia lebih banyak membahas tentang kekristenan di dalamnya seperti itu. Itu kan aneh, ya. Aneh, kenapa dia tidak membahas atau mendalami tentang iman dan keyakinannya dia sendiri, atau mempelajari tentang kitabnya sendiri seperti itu. Mendalami, bukan tidak harus ketika dia berdiskusi dengan sesama dengan imannya harus membahas tentang kekristenan seperti itu, ya. Ini sungguh tidak masuk akal seperti itu. Tapi ya kita berharap kiranya melalui pelayanan teman-teman para apologet Kristen ini, ya, makin banyak orang yang dicerdaskan, pikiran-pikiran kita boleh dibukakan sehingga kita bisa melihat, membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang pantas kita ikuti, atau mana yang pantas yang kita teladani seperti itu. Ya teman-teman, kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, kiranya dalam pelayanan mereka juga Tuhan terus memberkati mereka, bahkan setiap pergumulan mereka juga Tuhan terus campur tangan, mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan, dan biarlah melalui kehidupan para teman-teman para apologet Kristen, Injil boleh diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka.
Oke, Bapak Ibu, kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.